Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Latifah Fardiana dari kelompok 3 bersama rekan-rekan saya ada Kak Lucy, Kak Rizky, Kak Rizka, dan saya sendiri Latifah Fardiana. Pada kesempatan kali ini saya dan teman-teman akan menceritakan atau berbagi pengetahuan tentang tugas hari ini yang telah kami lakukan, yaitu benchmarking terhadap sebuah tokoh atau sebuah instansi. Nah, dari benchmarking tersebut kita akan mengambil kesimpulan sikap atau perilaku mana saja yang ada pada tokoh atau instansi tersebut yang mengandung nilai-nilai dasar dari Aneka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Rumpukawati. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan analisis benchmarking nilai Aneka terhadap salah satu tokoh kebangsaan Indonesia, yaitu Profesor Dr. Baharudin Yusuf Habibie. Profesor Dr. Baharudin Yusuf Habibie atau yang dikenal sebagai B.J. Habibie lahir di Parepare, Sulawesi Selatan pada 25 Juni 1936. Beliau merupakan presiden ketiga dan wakil presiden RI ke-7. Bapak Habibie memiliki sejuta prestasi yang sangat menginspirasi. Sejak kecil, beliau telah menunjukkan ketertarikannya pada teknologi khususnya fisika. Ia memulai pendidikannya di Bandung sekitar kurang lebih 6 bulan, jurusan teknik mesin, lalu dilanjutkan ke Jerman pada 1955. Habibie muda menyelesaikan S1 hingga S3-nya selama 10 tahun di Jerman. Setelah menikah, beliau melanjutkan studi doktoralnya dan bekerja sebagai kepala penelitian dan pengembangan analis struktur pesawat terbang. Kemudian menjabat sebagai kepala divisi metode dan teknologi pada industri pesawat terbang. Sebelum masuki 40 tahun, karir Habibie sangat cemerlang, terutama dalam desain dan konstruksi pesawat terbang. Beberapa penghargaan pun disabet. Selain itu, beliau juga memiliki 46 hak paten yang diakui dunia dan teori-teori yang diakui secara internasional. Kelihayannya dalam bidang teknologi, terutama industri pesawat terbang, memang sudah tidak diragukan lagi. Pada tahun 1974, beliau pulang ke Indonesia karena diminta oleh Presiden Soeharto untuk ikut serta membangun Indonesia. Beliau rela meninggalkan seluruh jabatan dan posisi prestisnya di Jerman demi tanah air. Beliau merasa inilah saatnya menerapkan ilmu untuk negeri tercintanya. Pada tahun 1998, Habibie menggantikan Soeharto untuk menjadi presiden. Beliau berhasil mengembalikan kondisi negara yang porak-poranda karena Orde Baru. Ia juga berhasil mendapat dukungan moneter dunia dan memulihkan kembali ekonomi, serta membuka kebebasan pers dan melahirkan banyak regulasi politik serta otonomi daerah. Nah teman-teman, dengan melihat sosok Bapak Habibie, kita dapat menyimpulkan bahwa beliau sangat menanamkan nilai-nilai Aneka ke dalam dirinya. Yang pertama, beliau sangat cerdas dan mampu memulihkan kondisi perekonomian Indonesia yang terpuruk pasca Orde Baru. Ini membuktikan bahwa beliau memiliki akuntabilitas yang tinggi. Kemudian, beliau adalah sosok yang religius dan cinta tanah air. Ini bukti bahwa beliau menanamkan nilai nasionalisme yang tinggi dalam dirinya. Kemudian yang ketiga, beliau sangat ramah, bisa beradaptasi, dan mau menolak kerjasama gelap yang dilakukan oleh klien. Ini membuktikan bahwa beliau memiliki etika publik yang baik. Kemudian yang keempat, beliau sangat berorientasi mutu yang tinggi, rasa ingin tahu yang tinggi, dan sikap inspiratif serta inovatifnya menunjukkan bahwa beliau sangat menerapkan nilai keempat, yaitu komitmen mutu. Kemudian yang kelima, sudah jelas anti korupsi. Beliau sangat menolak itu yang namanya suap, korupsi, dan bentuk korupsi yang lainnya. Dan terbukti juga pada saat pemerintahannya terdapat beberapa regulasi, yang salah satunya yaitu tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, serta nepotisme. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Ristiani Indika. Kali ini saya akan menjelaskan
dan menceritakan mengenai sosok inspiratif bagi saya, yaitu Ibu Retno Marsudi sebagai Menteri Luar Negeri wanita pertama di Indonesia. Beliau menjabat sebagai Menteri Luar Negeri dari tanggal 27 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2019 dan dipercaya oleh Presiden Joko Widodo untuk dilantik sebagai Menteri Luar Negeri lagi pada tanggal 23 Oktober 2019 dan akan menduduki jabatan sampai dengan tahun 2024. Hal yang paling mengagumkan menurut saya adalah jiwa nasionalisme beliau. Jadi beliau itu mengabdi kepada Indonesia mulai dari tahun 1986 sampai dengan sekarang. Tidak hanya terhadap bangsa Indonesia, beliau juga peduli dengan perdamaian dunia. Maka dari itu beliau menentang keras konflik antara Palestina dengan Israel. Kemudian beliau juga peduli terhadap distribusi vaksin dan menolak atau mengecam penimbunan vaksin yang berkedok nasionalisme, yaitu menimbun vaksin hanya untuk negaranya sendiri. Kemudian selamat menjabat 2014 sampai dengan 2019, catatan capaian 5 tahun politik luar negeri RI menunjukkan pemerintah berhasil menyelamatkan 43 WNI dari penyanderaan di luar negeri. Bahkan 304 WNI yang terancam dihukum mati pun berhasil diselamatkan oleh pemerintah Republik Indonesia. Serta masih banyak lagi. Dari Ibu Retno Marsudi, kita bisa belajar mengenai jiwa nasionalisme kita. Nah, jiwa nasionalisme ini bisa tumbuh ketika kita mengasahnya dari hal-hal terkecil yang ada di sekitar kita. Perlu adanya kesadaran diri, kemudian rutinitas dan dilatih untuk menjadi orang yang lebih nasionalis. Sekian dari saya, terima kasih. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Lucy Permatasari. Saya peserta Lansar CPNS golongan 2 angkatan 2 tahun 2021. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya ingin memperkenalkan sosok role model saya, yaitu Bapak Anies Baswedan. Berikut penjelasannya. Anies Baswedan lahir dengan nama lengkap Anies Rashid Baswedan pada 7 Mei 1969 di Kuningan, Cirebon, Jawa Barat. Ia merupakan anak pertama dari pasangan Rashid Baswedan, dosen Fakultas Ekonomi di Universitas Islam Indonesia, dan Profesor Alia Rashid, seorang guru besar dan dosen fisip di Universitas Negeri Yogyakarta. Anies merupakan cucu dari Abdurrahman Baswedan, seorang pejuang pergerakan nasional dan pernah menjadi Menteri Penerangan pada masa awal kemerdekaan Indonesia. Sejak kecil, Anies Baswedan telah akrab dengan dunia organisasi dan kepemimpinan dan membentuk kelompok anak muda yang sering mengadakan berbagai kegiatan olahraga dan kesenian. Anies pernah menjadi ketua OSIS se-Indonesia ketika mengikuti pelatihan kepemimpinan di Jakarta tahun 1985. Ia menjadi ketua dari 300 delegasi SMA se-Indonesia. Anies juga pernah terpilih sebagai peserta AFS, program pertukaran pelajar di Wisconsin, Amerika Serikat di tahun 1987. Tamat SMA, Anies melanjutkan kuliah di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta di Fakultas Ekonomi. Selama kuliah, Anies aktif di gerakan mahasiswa seperti HMI dan menjadi Ketua Umum Senat UGM. Anies pernah mendapatkan beasiswa Japan Airline Foundation untuk mengikuti kuliah musim panas di bidang Asian Studies di Universitas Sofia di Tokyo, Jepang. Anies muda memulai karirnya dengan bekerja di Pusat Antar Universitas Studi Ekonomi di UGM tahun 1995. Di tahun 2007, Anies dilantik menjadi Rektor Universitas Paramadina menggantikan Nurholis Majid di usia 38 tahun. Ia menjadi rektor termuda hingga majalah Foreign Policy memasukkan nama Anies dalam daftar 100 intelektual publik dunia. Nama Anies menjadi satu-satunya orang Indonesia yang masuk dalam daftar tersebut. Nama Anies juga pernah masuk dalam majalah Foresight yang menampilkan 20 tokoh yang diperkirakan akan menjadi perhatian dunia. Nama Anies disandingkan dengan Menlu Inggris David Miliband dan Perdana Menteri Rusia Vladimir Putin. Di tahun 2009, Anies Baswedan memulai gerakan Indonesia Mengajar, sebuah gerakan untuk mengajak masyarakat berperan aktif mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai wujud upaya melunasi janji kemerdekaan. Di tahun 2014, Presiden Joko Widodo menunjuk Anies Baswedan sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Banyak prestasi yang dibuat Anies sebagai Menteri Pendidikan. Di tahun 2016, Anies digantikan Muhadjir Effendi.
Setelah tidak lagi menjabat Menteri Pendidikan, Anies diusung Partai Gerindra dan PKS untuk maju sebagai calon gubernur DKI Jakarta berpasangan dengan Sandiaga Uno. Anies Sandi memenangkan pertarungan menuju kursi DKI 1. Kiprah Anies sebagai pemimpin sudah tidak diragukan lagi. Jiwa kepemimpinannya sudah terlihat sejak kecil. Sederet prestasi Anies Baswedan diharapkan dapat membawa ibu kota Jakarta tercinta menjadi lebih baik lagi. Saya sendiri Latifah Nurfirliana. Saya akan menceritakan hasil dari analisis benchmarking saya terhadap salah satu perguruan tinggi di Indonesia yang termasuk ke dalam salah satu kampus merdeka di Bogor, yaitu Institut Pertanian Bogor yang sekarang sudah menjadi IPB University. Nah, simak dulu yuk video berikut ini. Pada awal tahun 2019 lalu, IPB telah melakukan rebranding menjadi IPB University. Secara historis, IPB pada awalnya merupakan Fakultas Pertanian dari Universitas Indonesia. Kemudian pada tanggal 1 September tahun 1963, Presiden Soekarno melakukan peletakan batu pertama pembangunan kampus, sekaligus menandai peresmian Institut Pertanian Bogor sebagai sebuah perguruan tinggi mandiri. IPB didirikan dengan tujuan agar bangsa Indonesia mempunyai perguruan tinggi kelas dunia, yang memiliki kompetensi dalam bidang pertanian, biosains, dan berbagai bidang yang terkait. Hal ini dilakukan untuk memperkuat ketahanan pangan, bioenergi, penciptaan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan, dan menjaga lingkungan hidup. Berdasarkan data dari KeySword, IPB masuk ke dalam 1000 kampus terbaik dunia. IPB juga merupakan penyumbang inovasi paling prospektif dan terbanyak di Indonesia versi Business Innovation Center. Total dari tahun 2008 sampai tahun 2018, IPB telah memiliki 458 inovasi dari 1155. IPB merupakan perguruan tinggi yang mempunyai banyak prestasi, baik di tingkat nasional maupun internasional. Dengan revolusi industri 4.0, maka kita dituntut untuk bisa menguasai dan mengaplikasikan teknologi-teknologi baru tersebut untuk kemajuan pertanian Indonesia. Dan IPB punya tanggung jawab besar untuk bisa mengawal proses transformasi ini sehingga pertanian kita menjadi pertanian yang modern. Di zaman yang serba modern, Institut Pertanian Bogor juga mengikuti perkembangan zaman, di mana pelayanan mahasiswa menjadi lebih mudah karena dilakukan secara online, sehingga dapat dilakukan secara mobile, di mana saja, dan kapan saja. IPB memiliki tagline atau motto yaitu Inspiring Innovation with Integrity. IPB memiliki visi untuk menjadi terdepan dalam memperkokoh martabat bangsa melalui pendidikan tinggi, unggul pada tingkat global di bidang pertanian, kelautan, dan biosains tropika. Nah, IPB juga memiliki misinya adalah sebagai berikut yang ada di video ya. Jangan malas baca. Apa sih nilai-nilai aneka yang bisa kita ambil dari instansi ini?